Hello Technolovers, All England 2024 tuntas digelar di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada 12 hingga 17 Maret tahun ini. Turnamen bulu tangkis dengan level BWF Super 1000 ini menawarkan total hadiah yang cukup fantastis, yakni sekitar 1,3 juta US dollar atau sekitar 20,3 miliar rupiah. Tim Merah Putih diketahui mengirimkan 11 wakil ke turnamen tersebut. 3 orang diantaranya bermain di nomor tunggal putra, yaitu Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Chico Aurawardoyo. Jonathan lantas keluar sebagai pemenang tunggal putra All England tahun 2024 yang digelar pada Minggu 17 Maret 2024. Dalam laga final, pemain yang akrab disapa Jojo itu mengalahkan rekan setanah air, yakni Ginting, melalui 2 game berturut-turut dengan skor 21-15 dan 21-14. Menariknya dan bikin satu Indonesia bangga adalah bahwa kemenangan Jonathan pun menjadi kemenangan tunggal putra pertama bagi Indonesia dalam 30 tahun mengikuti turnamen ini, di mana terakhir kali Indonesia meraih jawara All England di nomor tunggal putra adalah saat Haryanto Arbi berjaya pada tahun 1994 lalu. Nah, pecah telur ini kemudian menghantarkan Jonathan jadi sosok idola baru di tanah air. Banyak yang bertanya-tanya siapa sosok Jonathan, bagaimana kehidupan pribadinya, dan keluar jadi pemenang. Kabarnya hadiah Jonathan mencapai miliaran rupiah. Kalian pasti penasaran kan? Profil Jonathan Christie. Leonardus Jonathan Christie merupakan pria kelahiran 15 September 1997, berstatus sebagai pemain bulu tangkis tunggal putra asal Indonesia saat ini. Dia berasal dari PB Tangkas Spex, Jakarta. Ia mulai terkenal setelah memenangkan medali emas pada partai tunggal putra pada Pesta Olahraga Asia tahun 2018. Jonathan Christie merupakan seorang yang menganut Katolik dan memiliki nama Leonardus sebagai nama baptisnya. Jonathan pernah berpacaran dengan artis dan pengusaha Shania Junianata yang sekarang merupakan mantan personil JKT48. Mereka berpacaran sejak tahun 2017. Sosok Shania sendiri lebih dikenal dengan nama panggung Shania atau Sanju, JKT48, dan menjadi salah satu sosok yang mencuri perhatian dunia hiburan Indonesia. Penyanyi sekaligus artis ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 27 Juni 1998. Shania merupakan mantan member JKT48, generasi pertama yang berasal dari Bekasi, Indonesia. Sebelumnya, ia sudah terjun ke dunia hiburan sejak kecil. Shania Junianata pernah menjadi pemain sinetron dan model. Shania pertama kali muncul di iklan Yakult bersama artis cilik Rachel Amanda. Ia juga sempat menjadi kapten dari anggota JKT48 untuk menggantikan posisi Melody yang kala itu lulus lebih dulu. Shania pun sempat menjadi salah satu pengajar di JKT48 Academy saat ia menjadi kapten JKT48. Pada 27 April tahun 2019 lalu, Shania kemudian mengumumkan kelulusannya dari JKT48 dan menggelar konser kelulusannya selepas acara JKT48 Request Award 2019. Lalu pada tahun 2023, Shania melepas masa lajangnya dengan Jonathan dan mereka kemudian menikah pada 1 Desember tahun 2023 lalu di Gereja Katedral Jakarta. Lantas, bagaimana karir Jonathan Christie di dunia bulu tangkis? Ternyata Jonathan bukanlah orang baru di dunia bulu tangkis. Ia sudah melanglang buana dan meraih kemenangan di berbagai ajang nasional hingga internasional. Misalnya, pada Juli tahun 2013 lalu, ia memenangkan gelar internasional senior pertamanya pada usia 15 tahun di Indonesia International Challenge. Pada tahun 2014, di turnamen Indonesia International Challenge, ia juga mencapai final namun kalah dari pemain veteran Korea Selatan, Lee Hyun-il, dalam pertandingan 5 set. Pada tahun 2013 dan 2014, Jonathan bersama Anthony Sinisuka Ginting dan Ihsan Maulana Mustafa merupakan andalan Indonesia di ajang kejuaraan dunia junior BWF dan kejuaraan Asia junior BWF. Selama mengikuti kejuaraan tersebut, Jonathan selalu kalah di perempat final dalam kejuaraan perorangan. Pada tahun 2015, Jonathan semakin sering mengikuti turnamen-turnamen senior di level yang lebih tinggi seperti Grand Prix, Grand Prix Gold, Super Series, dan Super Series Premier. Dia juga termasuk andalan Indonesia pada Sudirman Cup tahun 2015, SEA Games tahun 2015, Thomas Cup tahun 2015, Sudirman Cup tahun 2017, dan SEA Games tahun 2017. Prestasi dalam tim nasional.
4 kali dalam Piala Thomas 2016, 2018, 2020, 2022. 4 kali dalam Piala Sudirman 2015, 2017, 2019, 2021. 2 kali dalam Pesta Olahraga Asia 2018, 2022. 2 kali dalam kejuaraan bulu tangkis Asia 2016, 2018, dan 2020. 2 kali dalam Pesta Olahraga Asia Tenggara 2015 dan 2017. Bahkan rekor luar biasa yang dipecahkan Jonathan Christie usai menjadi juara All England 2024 adalah yang pertama Jonathan Christie menjadi tunggal putra Indonesia pertama yang menjadi juara All England dalam 30 tahun terakhir setelah Haryanto Arbi pada 1994. Kedua, Jonathan menjadi pemain pertama Indonesia dalam 30 tahun terakhir yang mampu menjadi juara di nomor tunggal All England, baik putra dan putri. Ketiga, Jonathan merebut gelar Super 1000 pertama dalam karirnya. Hal itu membuat Jonathan menjadi pemain pertama asal Indonesia yang mampu merebut gelar Super 1000 setelah Ginting pada 2018 di China Open. Keempat, sukses Jojo menjadi juara All England 2024 membuat Indonesia menjadi negara pertama yang mampu memproduksi 2 pemain tunggal putra bersama Ginting yang mampu merebut gelar juara Super 1000, 750, 500, dan 300. Dan terakhir, total hanya ada 5 pemain tunggal putra yang bisa menjadi juara Super 1000, 750, 500, dan 300. Selain Ginting dan Jonathan, ada Victor Axelsen dari Denmark, Kento Momota, Jepang, dan Shiyuki, Cina. Saat ini, Jojo masuk pemain top 3 dunia yang mengalami peningkatan di ranking BWF tahun ini. Sejalan dengan rankingnya yang terus mengalami peningkatan, pendapatan suami Sanju rupanya begitu berlimpah, yakni ditaksir mencapai 3,9 miliar rupiah. Masuk dalam daftar 3 top dunia, berapakah harta kekayaan Jonathan? Jojo diperkirakan mendapatkan uang hingga miliaran rupiah. Uang tersebut di luar bonus yang didapatnya. Sebut saja pertandingan terakhir ini yang ia menangkan, melansir dari Badminton World Federation atau BWF. Sebagai pemenang, Jonathan berhak atas hadiah uang tunai 91.000 US dollar atau sekitar 1,42 miliar rupiah. Lalu selain hadiah uang, Jonathan juga memperoleh 12.000 poin tambahan dalam penghitungan peringkat BWF, yang artinya peringkatnya semakin meningkat dan tentu saja bayarannya juga akan bertambah. Selain itu, pemerintah resmi mengangkat 27 atlet menjadi PNS Kemenpora, termasuk Jojo. Jojo bersama Liliana Nasir, Tantowi Ahmad hingga Gracia Poli telah menandatangani SK resmi PNS. Hal tersebut membuat Jojo sudah berhak menerima fasilitas berupa gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Dalam postingan terakhirnya, Jonathan memposting ucapan syukurnya atas kerja kerasnya dalam pertandingan. Banyak kemudian netizen yang mengomentari kalau Jonathan pantas untuk ikut dalam Olimpiade. Jolah keren banget, paling konsisten. Ready for Olimpiade Jo, tulis salah satu netizen dalam kolom komentar di IG dengan 2,1 juta pengikut. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan sosok Jojo ini? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan share juga video ini ya. Bye!